Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para jamaah kaum muslimin sekalian, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lagi dan lagi rasa syukur itu harus ditambah, ditingkatkan, pengorbanan itu harus diperbanyak. Karena untuk mendapat ridha Allah Ta'ala dan surganya tidak bisa dilakukan dengan santai. Karena untuk mendapat kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala tidak bisa kecuali dengan mengorbankan diri, waktu dan harta kita. Para jamaah kaum muslimin sekalian, seperti di bulan Ramadan kita korbankan diri, menahan lapar dan haus. Begitu juga pada bulan depan, yaitu Dzulhijjah, kita mengorbankan harta untuk melaksanakan ibadah kurban. Salah satu ibadah yang disyariatkan setiap tahun dan disepakati kesunahannya, bahkan sebagian ulama mengatakan kurban itu adalah wajib. Jamaah kaum muslimin sekalian, maka dalam pembahasan kita tentang ilmu fikih, kita akan sama-sama mempelajari tentang kurban. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa istilah kurban itu diambil dari bahasa Arab, dan begitulah sudah terbiasa di lidah kita semua. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan kurban itu adalah ma yataqarrabu bihil 'abdu ila rabbih sawa'un akana minal dzabaih am min ghairihi. Sesuatu yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan hewan ataupun selainnya. Jadi kurban maknanya luas. Kita hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tujuannya ridha Allah, disebut kurban. Yang bersedekah, berinfak dengan hartanya, tujuannya adalah untuk kecintaan Allah, disebut dengan kurban. Yang membaca Al-Quran, berzikir, dan seluruh ketaatan lainnya, tujuan untuk semata-mata ridha Allah Ta'ala, disebut dengan kurban. Dan begitu juga menyembelih hewan tertentu pada hari Dzulhijjah, hari Idul Adha nanti, disebut juga dengan kurban. Dan kurban yang secara spesifik, kurban yang dilaksanakan dalam penyembelihan hewan
didefinisikan adalah menyembelih hewan tertentu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mulai tanggal 10 Zulhijjah hingga berakhirnya hari tasyrik. Di Bapak Ibu sekalian, waktu penyembelihan hewan kurban di sini ada 4 hari. Yang pertama, hari raya Idul Adha. Kapan dimulainya? Dimulainya dari setelah matahari terbit atau masuknya waktu duha. Sehingga kalau misalnya hari ini tanggal 10 Zulhijjah, maka kita belum bisa menyembelih hewan kurban karena belum masuk waktu duha. Ini masih subuh. Dan berakhirnya adalah dengan berakhir hari tasyrik. Hari tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyrik dzabah." Setiap hari-hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Walaupun dominannya penyembelihan hewan kurban itu tanggal 10 ataupun 11 Zulhijjah. Tapi kalau ada yang menyembelih hewan kurban tanggal 13 Zulhijjah, itu pun masih sah karena masih ada waktunya. Kemudian yang kedua, tidak setiap hewan yang halal dimakan boleh untuk dijadikan kurban. Walaupun hewan itu terkesan lebih bagus dan lebih mahal. Seperti kuda halal dimakan, bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa menjadi hewan kurban. Seperti rusa halal dimakan, bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa menjadi hewan kurban. Seperti ayam yang biasa paling banyak kita konsumsi harian, halal dimakan tetapi ayam bukan hewan kurban. Jadi hewan kurban ditentukan oleh syariat. Apa saja, jenisnya bagaimana, dan begitu juga syarat-syarat keabsahannya. Yang ketiga, dari sini kita harus luruskan niat setiap yang akan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ibadah, bukan perniagaan. Jadi jangan menjual belikan bagian apapun dari hewan kurban. Kurban menunjukkan ketakwaan, bukan untung dan rugi. Jadi jangan sebaiknya kita menyusahkan dalam pelaksanaan kurban dengan mematok bagian ini, bagian itu. Saya paha belakangnya, saya kepalanya, saya kemaluannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niat kita. Karena sesungguhnya darah itu, daging itu, dan seluruh bagian dari hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kita. Nah, dalil yang memerintahkan tentang kurban sangat jelas. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan tegakkan sholat karena Allah, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi diperintahkan kita untuk melaksanakan sholat hari raya dan menyembelih hewan kurban. Nah, dari sini karena Allah memerintahkan, timbul perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah perintah Allah itu sifatnya wajib ataupun sunnah? Jadi di sini terbagi menjadi dua. Sebagian ulama mengatakan kurban itu wajib bagi yang mampu, sehingga yang tidak melaksanakannya berdosa. Karena Allah sudah perintahkan, maka
dihukumi wajib. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seumur hidupnya selalu melaksanakan kurban hingga akhir hayat. Kalaulah kurban itu satu ibadah yang sunnah, maka pasti beliau tidak melakukannya seumur hidup. Ada di waktu mungkin beliau pernah tidak berkurban. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan kurban itu sunnah, satu hal yang dianjurkan. Kenapa? Karena banyak juga dalil yang menerangkan bahwa kurban itu bukan wajib. Yang pertama, kurban kewajiban khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian hal yang wajib bagi Rasulullah, tetapi tidak bagi umatnya. Yang kedua, kurban itu sunnah, satu hal yang dianjurkan, namun anjurannya ditekankan, sehingga yang mampu berkurban sangat diharapkan bisa untuk melakukannya. Jadi jangan sampai kita berdalih dengan kurban itu sunnah, tidak wajib, kemudian kita mengelakkan diri dari kurban, padahal mampu renovasi rumah, mampu servis mobil, kendaraan, mampu jalan-jalan ke sana sini, habis uang jutaan rupiah, ditawari dengan kurban, akan kurban gak wajib. Ngomong-ngomong, udah berapa sapi kita ini, Pak? Baru mau 3. Mudah-mudahan jadi 13. Para jamaah kaum muslimin sekalian, maka dari sini di Indonesia khususnya, kita yang mengikuti mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kurban itu sunnah muakkadah, satu anjuran yang ditekankan. Dan kesunahan kurban itu terkadang disalahpahami karena satu, bahwa sebagian orang berpikir mengorbankan satu hewan cukup untuk satu keluarga. Sebenarnya kesunahan kurban itu dibagi menjadi sunnah individual, artinya setiap kita, kepala keluarga ini, dituntut untuk berkurban. Namanya, istilahnya sunnah aini. Jadi kalaupun tetangga kita sudah berkurban, kita tetap dianjurkan untuk berkurban. Kalau mau mendapat kesunahannya, kita yang melaksanakan kurban tidak bisa gugur karena sebagian tetangga kita sudah melaksanakannya. Yang kedua adalah sunnah kifai. Ini yang perlu dipahami. Sebenarnya kalau satu rumah sudah ada yang berkurban satu orang, maka gugur anjuran kurban untuk ahli keluarga rumah itu. Jadi bukan satu kambing untuk satu keluarga, satu kambing tetap untuk satu orang. Bukan satu sapi untuk satu kantor atau untuk satu sekolah seperti anak-anak kita. Dari sekolahnya masing-masing dihimbau kurban. Satu kelas 30 orang, patungan beli seekor sapi. Kemudian ketika disembelih, ini kurban sekolah, ini kurban kelas 11. Maka maksimal untuk sapi itu 7 orang, bukan satu kantor ataupun satu kelas. Kenapa? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala,
bahwa ia berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pernah berkurban bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Al-badanah an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Jadi 7 orang ya Pak, tidak lebih. Kurang boleh, lebih tidak bisa. Wa tujzi'u syatu an wahidin wala tujzi'u an aktsar. Kata Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, satu kambing atau domba cukup untuk 1 orang saja, tidak lebih dari itu. Jadi jangan nanti ketika penyembelihan ada lagi yang mengatakan ini korban Pak Ahmad dan keluarga, tidak bisa. Nah, gimana keluarganya Pak Ahmad mau dapat pahala juga, sedangkan korbannya seekor kambing? Otomatis keluarga Pak Ahmad, istrinya, anak-anaknya tanpa disebutkan mendapat kesunahan kurban. Gugur pelaksanaan kurban untuk keluarga itu. Ini yang disebut sunnah kifaiyah. Nah, kemudian meskipun kurban seekor sapi itu jauh lebih besar, tetapi secara umum kurban seekor kambing itu jauh lebih baik atau afdol, lebih utama. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkurban dengan 2 ekor kambing. Tetapi jangan difahami sampai sini titik. Namun kita lihat kemaslahatannya juga. Jadi urutannya seekor sapi utuh lebih baik daripada seekor kambing. Maksudnya seekor sapi untuk 1 keluarga. Keluarga bapak kurbannya seekor sapi, itu lebih baik. Tapi kalau seekor sapi patungan dengan seekor kambing untuk 1 orang, memang secara hukum lebih baik seekor kambing. Tetapi kalau dilihat kemaslahatannya, manfaat lebih besarnya justru sapi lebih bermanfaat karena lebih bisa dibagikan ke banyak orang. Jadi diharapkan kurbannya di sapi dulu. Kemudian nanti akhir kalau memang ada yang kemampuannya atau yang memilih untuk kambing, tidak masalah. Yang penting jangan kurban kambing, mintanya sapi. Bapak kan kurban kambing, enggak lah, saya mau ngambil sapi aja. Kambingnya tuker ya. Jadi para jamaah kaum muslimin sekalian, sah saja, tapi hal ini adalah kurang beretika. Sebab anjurannya untuk memakan daging kurbannya walaupun sedikit. Bapak kurban kambing, ya ambillah sedikit. Walaupun sepotong, cicipin. Kurban sapi, ambilnya sedikit saja, lebih baik. Walaupun jatahnya sepertiga. Udah bosen tiap hari, tiap minggu makan daging. Kalau dagingnya 200 kilo, korban 1 keluarga, sepertiganya berapa? Kecuali memang kita ambil untuk kita bagikan sendiri. Kalau dikatakan sah, sah saja. Lain halnya dia berkorban seekor kambing, tapi dapat kupon sapi karena memang setiap warga biasanya dapat. Tapi kalau dia berkurban seekor kambing, kurbannya ditukar dengan sapi, ini yang tidak baik. Maka para jamaah kaum muslimin sekalian, dari sini kita memahami bahwa kurban itu sunnah yang ditekankan. Oleh karenanya, Idul Adha adalah lebaran ataupun hari raya
yang lebih besar daripada Idul Fitri di banyak tempat. Jadi para jamaah Bapak Ibu sekalian, sisihkan harta kita, keluarkan sebagian rezeki kita untuk kembali menambah pengorbanan di tahun depan, di tahun ini pada bulan depan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi mudah-mudahan minimal kuantitasnya sama. Kalau tahun lalu berapa Pak? 5 ekor, minimal 5 ekor juga, jangan justru kurang. Jadi kalau lebih semangat kita upgrade, tambah lagi pengorbanannya yang belum kurban, mungkin sudah beberapa tahun kurban tahun ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan ikuti perintah Allah dan Rasulnya secara maksimal. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kurban yang difahami oleh ulama kita, sunnah, kurban itu juga bisa menjadi wajib. Kalau ada yang bernazar, mungkin pernah terucap nazar kurban, maka menjadi wajib. Dan begitu juga kalau kita mengatakan bahwa kurban itu wajib, maka menjadi wajib. Ini kurban sapi saya bisa menjadi wajib. Ini kambing kurban saya bisa menjadi wajib. Perbedaan antara kurban wajib dengan sunnah itu 3. 1, kurban wajib, pengorbannya tidak boleh mengambil sedikit pun. Jadi semua disedekahkan. 2, disedekahkannya hanya kepada fakir miskin. 3, fakir miskinnya hanya dari orang Islam. Kalau kurbannya wajib. Yang mana tahu ada yang pernah terucap dulu, kalau anak saya kedua, saya akan kurban. Kalau anak saya lulus, maka saya akan kurban seekor sapi. Disebutkan lagi seekor sapi. Ini yang pertama, sebab nazar kurban menjadi wajib. Yang kedua, sebab kata kurban. Pak, tolong diterima, ini sapi kurban saya. Tolong diterima, ini uang untuk korban kambing saya. Tolong diterima, ini kambing korban saya. Itu bisa menjadi wajib juga. Menurut sebagian ulama dalam pendapat yang paling kuat. Yang paling kuat ya. Adapun pendapat yang tidak kuat mengatakan kan kurban itu istilah yang sudah biasa kita ucapkan. Bukan berarti niat kita mewajibkan sembelihannya, tapi memang sudah biasa kita mengatakan kurban. Kan tidak ada yang mengatakan ini sapi untuk disembelih besok. Pasti kita ngomongnya ini sapi kurban. Jadi pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Nah perbedaannya dengan kurban sunnah, Bapak Ibu sekalian, kurban sunnah itu si pengorban boleh mengambil berapa? 1/3. Boleh ya Pak, di sini boleh. Bukan dianjurkan. Kalau dianjurkan lebih baik diambil. Tapi kalau boleh diambil, tidak diambil. Wal afdalu ayatasaddaqu bi kullil udhiyati illa luqman yatabarraku bi akliha li anna tasaddaqu aqrabu ila taqwa. Jadi kata ulama, dan yang paling baik, yang paling utama, dia menyedekahkan seluruh hewan kurbannya. Ambil sedikit saja. Bagian keluarga Bapak kan 1/3. Berarti 50 kilo dagingnya. Nah sapinya gede. Oh enggak lah, saya ngambil 1 kantong aja. Yang lain dibagiin semua. Itu lebih bagus.
itu lebih utama, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ini makanya kurban itu untuk ridho Allah, bukan untung dan rugi. Jadi jangan sampai kita berkurban tapi seolah-olah tidak mau rugi. Makanya asalnya ibadah kurban ini ibadah yang dilakukan masing-masing. Tidak ada kaitannya dengan masjid. Begitu juga seperti zakat. Kalau orang zakat ya langsung ke penerimanya. Di zaman Nabi, orang zakat langsung ke penerimanya. Nah begitu juga kurban. Kurban sebenarnya kalau saya mau kurban, saya beli sapinya atau kambingnya, saya urus sendiri. Namun di kita, karena hubungan sosialnya bagus, warganya cepat respon, gotong royongnya baik, maka setiap perayaan hari besar Islam, bahkan setiap momen-momen besar itu ada panitianya. Ada panitia zakat, ada panitia kurban, bahkan yang di luar itu ada panitia hajatan, organnya pun ada panitianya, ada panitia untuk ngurusin biduannya, panitia sampai dari yang baik dan yang tidak baik ada. Ngeleng di pos ronda ada panitianya tuh, Pak. Ada tuh yang biasa ngumpulin, jangan lupa ya besok malam itu panitianya. Kalau nggak datang muter rumahnya, John keluar, ayo ya John, oh iya, sampai yang begitu pun ada panitia. Jadi Bapak Ibu sekalian, asalnya kurban itu ibadah individual. Namun ada panitianya ini, maka kita yang berkurban harusnya berterima kasih. Kenapa? Dibantu, diuruskan, dimudahkan ibadahnya. Sehingga kita tidak perlu lagi nyari tempat. Kita tidak perlu lagi mau disembelih di mana ya, karena tempatnya sudah disediakan. Tidak perlu lagi susah-susah nyari jagalnya, sudah disediakan. Tidak perlu lagi kita nimbang segala macam, sudah diuruskan. Makanya yang berkorban, mohon maaf, jangan rewel. Kan saya udah bilang, kakinya jangan dikasih ke siapa-siapa. Orang namanya momen ramai, Pak. Jadi kalau misalnya ada yang hilang, ya udah ikhlas saja, Pak. Toh orang itu juga ngambil untuk dimakan. Walaupun memang kita tidak membenarkan hal itu. Tapi kalau sudah hilang misalnya, ini sapinya 3, kok kakinya tinggal 9. Ya udahlah, biarin. Jadi Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin sekalian, ini yang pertama ya. Dalam teknisnya kadang-kadang begitu. Yang kedua, dalam teknis kurban ini kadang-kadang kita mengabaikan satu hal penting. Karena rata-rata di kita ibadah kurban itu dilakukan di masjid ataupun halaman masjid musola, kita mengabaikan satu hal penting, kebersihan. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban di area masjid, ketahuilah bahwa kurban ini ibadah yang tidak ada kaitannya dengan masjid. Kalaupun kita menyembelih di area masjid, maka harus diperhatikan kebersihannya. Saya pernah melihat ketika kurban itu lantai masjid, terasnya darah banget. Ini kan mengotori kemuliaan masjid. Terus tidak sedikit juga mungkin bulak-balik sendal naik ke atas masjid.
dan pemakaian fasilitas masjid. Jadi kalau memang kita harus memakai fasilitas masjid seperti airnya, listriknya, untuk kelancaran ibadah kurban nanti, wajib diganti. Digantinya dengan apa? Ya dengan operasional yang sudah diberikan. Kan tiap orang misalnya 3.300.000. Ini kan satu bagian plus operasional. Satu sapi nanti berapa? Nah, dari satu sapi itu dikeluarkan operasional yang dari satu sapi 100.000 untuk infak ke masjid. Kenapa? Karena pakai airnya, pakai listriknya, ininya itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya 100.000 dari satu sapi atau 50.000 dari satu sapi. Oh itu juga kebaikan, nilai sedekah untuk kita. Makanya segala sesuatu yang kita gunakan untuk pribadi dari fasilitas masjid yang tidak ada kemaslahatannya ke masjid wajib diganti. Saya transit di satu masjid, itu saya numpang ngecas Pak. Karena HP saya lobet. Kalau lobet nanti nggak bisa buka tiket pesawat. Saya numpang ngecas agak 10 menit. Habis itu saya masukin kotak amal 2.000 untuk ganti listrik masjid. Kenapa? Karena ngecas HP itu bukan ibadah. Kecuali saya nyetel murotal MP3 Quran nggak perlu diganti. Ataupun saya wudhu nggak perlu diganti. Ada orang transit di masjid terus numpang kencing saja. Ada ya Pak gitu yang apalagi kalau masjid dekat pasar, numpang kencing, nggak sholat, nggak ngapain, cuman numpang kencing. Ini sebenarnya wajib ganti. WC umum aja 2.000 Pak. Kan WC masjid itu dibangun untuk apa Pak? Untuk orang yang mau ibadah kan. Mau ibadah, kebelet kencing bisa kencing, mau ibadah ke kamar mandi dulu. Bukan yang menjadikan WC masjid sebagai WC umum, cuman numpang aja tidak ibadah. Sebenarnya begitu. Nah, begitu juga nanti fasilitas masjid yang dipakai. Oh masjid punya taruh, ya udah kita sewa taruh masjid. Begitu. Ya, tapi kan nggak mahal. Misalnya ya kasih infak masjid 100.000. Kayak ada di belakang ini kan musola istiqomah tuh ada taruhnya itu. Punya pribadi masjid. Itu ketika disewa untuk korban boleh begitu. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ini tentang apa Bu? Kurban. Jadi nanti teknisnya kita rapihkan. Nah, 4 syarat hewan kurban yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dia hewan ternak. Makanya hewan ternak itu tidak terlepas dari unta, sapi, kambing. Sehingga 3 hewan inilah yang disebut dengan hewan ternak. Makanya Bapak punya ayam ribuan ekor, nggak ada zakat ayam. Tapi Bapak punya kambing lebih dari 40 ekor, nanti ada zakat kambing, zakat ternak. Punya unta 45 ekor, nanti ada zakat ternak. Punya sapi dengan hitungannya minimal, nanti ada zakat ternak. Tapi kalau punya misalnya punya kuda lah, Bapak punya kuda 100 ekor, nggak ada zakat kuda. Tetapi ketika kuda itu diperjualbelikan, ada zakatnya, zakat perdagangan. 1 tahun itu Bapak bisnis kuda misalnya. 1 tahun itu Bapak bisnis jual beli ayam potong. Ini nanti ada zakat. Jadi yang pertama hewan kurban binatang ternak yang 3. Kalau nggak ada sapi, kerbau ya juga termasuk. Walaupun asalnya sapi. Nggak ada kambing, domba juga boleh. Yang kedua, kalau saya lebih suka domba. Domba itu dagingnya tidak perengus seperti kambing. Dan kalau kita lihat di Arab memang rata-rata domba. Dan harganya juga di bawah kambing sebenarnya. Yang kedua, usia. Nah, usia ini kan
sampai sekarang kita hanya menggantungkan kepercayaan kepada penjual hewan kurban. Mana sapi kambing yang sudah layak kurban, mana sapi kambing yang sudah masuk usia untuk bisa kurban. Karena sapi kambing ini ketika lahir tidak tercatat di capil. Jadi pilih pedagang yang amanah. Ya kalau dia bilang misalnya sapi ini sudah layak kurban, kita kan percaya saja. Ternyata tidak amanah, jadi pilih yang amanah. Berapa usianya? Kita tidak bahas unta, tapi langsung ke sapi dan kambing. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali yang sudah lebih 2 tahun. Jadi minimal sapinya, kambingnya umur 2 tahun lebih. Umur 2 tahun lebih perhitungannya hijriyah. Makanya kenapa yang kita harapkan penjualnya ngerti, penjualnya paham, penjualnya ngaji fikih. Bukan umurnya 2 tahun Masehi, tapi hijriyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama. Adapun domba, domba itu berbeda dengan kambing. Karena domba usia minimal yang boleh dikurbankan setahun lebih, tapi kambing 2 tahun lebih. Dari segi populasi, kata tukang kambingnya, domba ini beranaknya lebih cepat daripada kambing. Domba ini sudah bisa hamil dari umur sekian daripada kambing. Itu kata mereka. Jadi kalau domba lebih dari 1 tahun usianya, boleh dijadikan hewan kurban. Bagaimana dengan kambing yang di bawah 2 tahun dan domba yang di bawah 1 tahun? Misalnya dombanya baru 11 bulan, kambingnya baru 19 bulan. Boleh dijadikan kurban dengan syarat sudah poel, udah ompong gigi gerahamnya itu. Jadi kalau ada yang sudah tanggal gigi gerahamnya di sini, berarti layak kurban. Oh ternyata udah ompong, berarti sudah layak kurban. Kambingnya dan dombanya. Walaupun usianya belum masuk, ini 2 pilihan. Ada juga saya dengar kasus, memang sengaja diompongin, kan? Iya, jadi beberapa pedagang, oknum, pedagang kambing, domba di Jakarta begitu. Memang dicopot paksa, pakai tang atau apa gimana, supaya apa? Supaya laku untuk kurban. Nah ini makanya penting kita bermuamalah bisnis dagang yang aman. Kalau yang nggak tahu ya nggak masalah, pembelinya tetap diterima Allah, pedagangnya. Kemudian para jamaah sekalian, yang ketiga, hewan kurban harus memenuhi syarat selamat, sehat, tidak ada aib yang menyebabkannya tidak layak kurban. Ada 4 aib besar atau kecacatan pada hewan yang menjadikannya tidak layak kurban. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adhahi. 4 cacatnya yang menjadikan hewan tidak layak kurban. 1 yang buta, 2 yang pincang, 2 yang sakit parah, hewannya sakit, yang ketiga yang pincang, yang keempat yang gila, hewannya yang tidak waras, celeng begitu. 4 ini. Nah kadang-kadang yang sering sekali terjadi adalah yang ketiga.
kaki yang pincang. Kalau pincang dari sejak lahirnya atau sejak membelinya, kita bisa tahu. Tapi pincang ataupun bahkan patah karena kesalahan teknis. Ngikat kakinya semangat sekali, udah tinggal mau disembelih, ngikatnya terlalu keras, retek. Nggak jadi kurban itu. Sapinya ketika diturunkan dari mobil truk disuruh lompat. Pernah lihat Pak sapi lompat dari mobil truk pas mau turun itu Pak? Sapi ini kakinya besar atau kecil? Kecil. Kata teman saya, dokter hewan, sapi itu dengan keempat kakinya menopang berat tubuhnya. Kalau sapinya setengah ton, 500 kilo, berarti setiap kaki menopang 100 kilo lebih. Ketika sapi ini bukan hewan yang didesain pandai melompat. Nah, ketika dia lompat dari atas truk ke bawah, itu tidak jarang kakinya keselio bahkan patah. Banyak lah. Karena lompat, padahal lompatnya nggak tinggi, tapi memang hewan yang didesain bukan untuk lompat. Makanya ketika sapinya diturunkan itu, minta sama pengirimnya untuk disediakan jalur. Kalau kita beli motor di dealer, diturunin dari mobil pickup, motornya disuruh lompat nggak? Enggak kan? Tapi ada jalurnya kayak perosotan itu, diturunin pelan-pelan. Supaya apa? Motor tidak rusak. Begitu juga hewan kurban. Apalagi kambing. Karena masjidnya beli kambing cuma 4, dikirimnya pakai motor. Kambing kaki tangan diikat, ditaruh di gerobak, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Nah itu sebelah kanannya nempel knalpot lagi. Ini yang dimaksud tidak ihsan, tidak berbuat baik kepada hewan. Di Malaysia, walaupun beli kambing seekor, dikirim tempat penyembelihan dengan mobil Hilux. Jadi kambingnya leluasa. Coba Bapak, tangan kaki diikat 5 jam. Semutan, pegel ya. Begitu juga hewan, jangan kita perlakukan tidak baik karena meminimalisir ongkos kirim saat kambingnya dikirim dengan semaunya. Itu juga khawatir kita kakinya bisa patah. Nah dari 4 aib ini atau 4 kecacatan ini yang paling sering itu yang ketiga. Nah begitu juga misalnya sapi, kambing adalah hewan yang mudah stres. Jadi kemarin saya ngobrol sama penjual sapi di Tanjung Bintang, dia bilang ketika masuk Idul Adha, malam takbiran, itu otomatis semua sapi berubah menjadi agresif. Otomatis itu Pak katanya, setiap tahun. Kami pernah ngirim sapi ke Jakarta. Ketika masuk malam takbiran dari masjid-masjid itu kan berkumandang takbir. Sapi yang masih di atas truk ini langsung agresif. Jadi jangan lagi ditambah sapinya stres dengan apa? Dikerumuni banyak orang. Apalagi dilemparin anak-anak. Kan ada kasus-kasus sapi yang lari, yang lepas. Sampai di depan Mall Kartini itu sapi lari. Terus sapinya ada yang masuk ke sumur Pak, ada sapinya yang jatuh ke sungai. Itu kalau seperti itu bisa cacat dia, patah kakinya, malah tidak jadi korban. Oleh karena itu yang terakhir adalah yang keempat, niat. Jangan lupa ya Pak, kita yang
memberikan uang untuk sapi, kambing ke panitia, niat mewakilkan kurban kita kepada yang bersangkutan. Atau kita langsung menyembelih, maka niat saat memotong lehernya. Rasulullah SAW ketika menyembelih hewan kurban, beliau mengucapkan Allahumma taqabbal hadza min Muhammad, ya Allah terimalah ini dariku, wa ali Muhammad, dan ahli keluarga. Jadi kalau kurban misalnya sapi 7 orang, diucapkan begitu saja cukup. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, tidak boleh diperjualbelikan. Kulitnya, bagian apapun dari sapi itu tidak boleh diperjualbelikan oleh si pengurban ataupun yang mewakilinya. Tapi jika yang memperjualbelikan adalah penerimanya, boleh. Contoh, kulit-kulit ini kan susah untuk diolah. Kita kasih ke fakir miskin, kita kasih ke yang tidak mampu. Kemudian yang tidak mampu itu menerimanya dan menjualnya, boleh, karena sudah menjadi hak milik penerima. Tapi kita yang berkorban ataupun wakilnya panitia tidak boleh menjualkan kemudian dikasih dengan bentuk uang, ataupun menjual kemudian menjadi uang kas masjid. Apalagi ada tiap tahun 1-2 masjid kulit-kulit itu dijual masuk uang kas, nggak boleh. Ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Ahmad. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adapun nanti sunah-sunah kurban itu lebih dari 10 kesunahan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa sebaik mungkin memperlakukan hewannya, menggiringnya dengan bijak, jangan berlaku kasar, karena supaya hewannya tidak stres, tidak terjadi kecacatan pada tubuhnya hingga disembelih. Ini kan hewan kurban ini amal ibadah kita, pahala untuk kita, jangan sampai batal karena keteledoran kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait materi kurban ataupun selainnya. Allahu a'lam bishawab. Yalah. Ya. Oh, jantan nggak harus lah, makanya nggak disebut. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum zakaran kunna am inaha. Ini dalam permasalahan akikah ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan berapa? 1. Tidak masalah kambingnya jantan dan betina. Jantan atau betina begitu juga boleh dalam kurban. Dapat yang jantan sapinya atau kambingnya, yang paling bagus yang jantan. Oh ternyata yang jantan mahal, budget keluarga kami cuman yang segini. Atau ternyata yang betina dipilih karena lebih banyak dagingnya, atau dengan berapa macam faktor, atau bapak itu pedagang sapi mau kurban, tapi sapi jantannya sudah habis terjual, sisa yang betina, boleh. Yang terbaik jantan, betina pun tetap sah untuk kurban. Yang penting bukan sapi LGBT ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya. Kan dulu kata Ustaz langsung kalau orang berubah langsung yang bersangkutan yang ada. Sekarang sudah kemudian seandainya Ustaz kita kurban, memang kurban itu kan potong hewan. Kalau nggak potong hewan tapi nilai ulangnya sehebat,
uang itu tadi. Itu yang pertama. Boleh dikatakan. Yang kedua, ini bisa pendistribusian. Berapa lama? Karena di TV dulu itu saya karena masih ada TV, masih ada dulu. Hewan kurban di Makkah itu luar biasa. Tidak mungkin kita mau melakukan distribusinya itu tidak ada. Mau bikin untuk pemeriksaan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menyembelih hewan kurban tidak berniat jadinya sedekah. Misalnya saya yang berkurban, saya langsung menyembelih, tapi saya tidak berniat kurban, maka walaupun pada hari raya kurban jadinya sedekah. Yang kedua, niat berkurban tapi tidak dibelikan hewannya, hanya memberikan uangnya karena berpikir uangnya jauh lebih bermanfaat daripada hewannya, maka juga tidak jadi kurban, namun jadinya sedekah. Karena begitulah syariat mengajarkan kita. Berbeda dengan perbedaan dalam menunaikan zakat. Ada yang menggunakan bahan pokok makanan, dan ada ulama yang mengesahkan dengan nilainya, yaitu uang. Sedangkan kurban tidak ada ulama yang mengesahkan nilainya. Jadi harus dengan hewannya. Dan yang kedua, bahwa daging kurban tidak harus didistribusikan hari itu. Kalau zakat harus didistribusikan paling lambat sebelum selesai sholat Idul Fitri. Jadi zakat itu dikejar waktu. Kalau pengurusnya bukan amil zakat. Tapi kalau kurban tidak ada batasan waktunya. Misalnya kayak satu kampung di Jawa Tengah atau Jawa Timur, kampung itu setiap tahun selalu kurbannya membeludak. Orang kampung itu sekali kurban 73 ekor sapi, 200-an kambing. Dari tiap rumah itu hampir minimal satu kambing. Nah itu kalau nggak bisa didistribusikan hari itu bagaimana? Boleh besoknya, boleh lusanya. Yang penting ada freezer, disimpan. Jangan sampai kayak ada salah satu masjid di Antasari, busuk Pak, busuk berapa karung gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting ya dipahami. Makanya karena kita kan tidak ada persiapan freezer besar atau segala macamnya, maka dibagikan segera. Ada yang lain? Ya. Iya Pak. Kurban, uang kurban karena pada umumnya di Masjid Kaliman ini itu ada arisan, ada tabungan kurban. Itu gimana Mas? Boleh Pak, tabungan kurban. Salam. Boleh-boleh saja tabungan kurban. Tabungan kurban kan uang kurban yang dipungut dari beberapa bulan sebelum kurban, atau uang kurban yang dicicil, boleh-boleh saja. Orang barat itu punya tabungan. Jadi saya pernah ngobrol di bandara sama salah satu orang Bandung yang kerja di kapal pesiar Amerika. Saya tanya, yang naik kapal pesiar ini pasti orang kaya semua karena tiketnya mahal. Liburan kelas eksekutif. Dia bilang enggak Ustaz. Justru banyak juga orang yang pas-pasan tapi liburan naik kapal pesiar karena mereka nabung. Jadi orang barat itu kerja 1 tahun Pak, uangnya ditabung dihabiskan untuk liburan musim panas. Kan kalau musim panas di negara-negara 4 musim itu libur panjang. Sekolah musim panas bisa libur 2 bulan, 3 bulan.
itu mereka nabung 1 tahun dihabiskan untuk liburan, makanya yang ke Bali, yang kemana-mana. Nah, kita juga perlu nabung untuk biaya haji umroh, nabung. Walaupun belum wajib, wajibnya kapan? Ketika mampu kan, ketika tabungannya selesai. Ketika dia dipanggil untuk haji, mampu melunasi, berarti wajib haji. Tetapi kalau nggak mampu hari itu, ya nggak wajib haji. Begitu juga tabungan kurban. Tabungan kurban ini silakan kalau mau dibentuk misalnya 3 juta rupiah per orang, berarti per bulannya 100.000 selama 10 bulan misalnya kan, begitu. Itu boleh-boleh aja, Pak. Kalau di tempat saya rata-rata dadakan, jadi sebulan sebelum langsung yang mau kurban, begitu. Ya Pak, silakan terakhir. Isyraq jam berapa? Lewat 8 ya Pak? Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa sebaiknya memang hewan kurban itu dicicil oleh yang kurban, oleh yang ini yang diatakan seperti jadi kurban. Ya. Sekarang ini kan di era sekarang ini saking banyaknya di satu tempat itu kurban, kayak di masjid wajib di 19. Jadi udah nggak tahu lagi tuh tapi siapa ini bagi-bagiannya ya ke masing-masing aja. Jadi, nah yang jadi pertanyaan saya tetap terpenuhi nggak apa namanya apa yang diiakan oleh yang bersangkutan karena dia tidak menikmati langsung sapinya. Ya. Kemudian yang kedua, kita ada kalanya seperti kayak saya lah, ini juga nggak kita makan pengalaman. Jadi main kita kirim aja uang, kemudian kita minta saudara di sana beli sapi atau beli kambing untuk korban diri. Dia itu udah terlepas begitu aja. Kita juga nggak menikmati ya namanya. Nah kita serahkan sebelumnya kepada keluarga kita. Nah ini juga gugur nggak dari sisi ini kewajiban kita dalam kaitannya dengan kurban kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugur semua Pak kesunahannya, tidak masalah. Tapi kalau bisa dikoordinir dengan baik sehingga setiap pengorban mendapatkan daging kurbannya, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa karena terlalu banyak, kalau baru 3-5 sapi itu enggak banyak. Misal di tempat saya, kami itu kurban begini. Di tempat kami kurban tahun lalu 5 ekor sapi. 5 ekor sapi ini langsung disembelih sekaligus. 1 ekor sapi yang megang 10 warga. Dari mulai selesai pengulitan hingga proses pengemasan. Jadi kami buat 5 tenda, 1 tenda itu 10 warga, menghandle 1 ekor sapi. Jadi pokoknya tanggung jawab dia sampai selesai 1 sapi ini. Nah, nanti di tenda masing-masing ditulis, ini kurbannya 7 orang, siapa namanya. Ini kurbannya 7 orang, siapa namanya. Jadi tidak tertukar kalau kami begitu. Hingga nanti setelah kurbannya semua siap untuk dibagikan, kan sudah di plastik-plastikin ya Pak. Sebelum dibagikan, maka dikeluarkan sepertiga jatah si pengorban. Nanti jatah si pengorban ditaruh di satu tempat. Ini jatah sapi pertama, ini jatah sapi kedua sampai sapi yang kelima. Nanti tinggal mereka yang bagi-bagi sendiri kepada 7 orang yang patungan. Begitu. Kalau di kami begitu. Jadi sudah 2 tahun ini diterapkan sehingga daging kurbannya nggak bercampur. Kalau bercampur, kita mendapatkan kupon kurban, bukan daging kita, sah-sah saja. Tapi kalau bercampur, kita ambil sepertiga, ternyata bukan milik kita, sepertiganya milik orang lain. Walaupun tetap sah saja,
tetapi kita tidak dapat kesunahan menikmati kurban sendiri. Nah, itulah sebabnya dikoordinir dengan baik, insya Allah bisa. Jadi kalau masih belum di atas 10 sapinya, kayak begitu sebenarnya bisa. Yang penting kerjasama warga. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, sehingga kami nyembelih jam 7 pagi, sebelum zuhur sudah siap dibagikan nih. Bahkan kami waktu itu salah waktu, karena estimasinya ini akan lambat. Waktu pengambilan daging itu jam 2, jam 3 sore. Padahal jam 11 pagi sudah selesai semua, karena dibuat sistemnya begitu. Bapak Ibu para jamaah sekalian, dan yang terakhir tambahan dari saya, kurban adalah ibadah yang dituntut untuk orang yang hidup. Jadi kalau Bapak ingin berkurban, Ibu ingin berkurban atas nama orang yang hidup. Adapun kurban atas nama orang yang meninggal dunia, kita niatkan pahalanya saja, tidak perlu namanya. Karena ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. La tasihu at-tadhiyatu an mayyitin lam yusi biha. Tidak sah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali dia nitip pesan semasa hidup. Jadi cukup kurban atas nama kita. Misalnya saya kurban atas nama Dias. Nanti dalam hati saya niatkan pahala kurban ini untuk almarhum kakek saya. Pahala kurban ini untuk almarhum paman saya. Pahala kurban ini untuk almarhum saudara yang telah meninggal dunia. Boleh. Sampai Pak. Jadi namanya tetap kita, adapun pahalanya kita berikan kepada yang sudah meninggal dunia. Karena kurban ibadah yang dituntut untuk orang yang masih hidup. Dan begitu juga ketika kita kurban, ingin menyertakan anak yang sudah dewasa. Bapak satu keluarga 7 orang, tapi anak yang 3 ini sudah menikah. Mau korban sapi 7 orang, sedangkan yang 3 anak sudah menikah. Berarti sudah tidak di bawah tanggungan nafkah Bapak. Maka nanti kalau mau menyertakan namanya, harus kasih tahu dulu untuk keabsahan kurbannya. Nah, Bapak korban seekor sapi, nama kamu sekalian di sini ya. Jadi begitu, jangan langsung dicantumkan, tapi yang 3 orang tidak tahu. Tiba-tiba seminggu setelah Idul Adha, anaknya pulang, kemarin kurban atas nama kamu juga loh. Kok nggak tahu? Jadi yang sudah dewasa. Kalau yang masih tanggung jawab nafkah kita, anak-anak yang masih sekolah apa ya langsung dicantumkan enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Tidak harus atau tidak boleh. Jadi atas nama kita tidak. Tapi dia ya. Intinya atas nama yang hidup Pak. Yang hidup meniatkan pahalanya untuk siapa saja yang meninggal boleh. Seperti kita baca Yasin, tahlil, sedekah makanan. Kita niatkan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Bukan kita anterin nasi kotak itu ke kuburnya, ya kan? Tapi pahalanya, mudah-mudahan sedekah nasi kotak ini bisa menerangi kubur almarhum. Mudah-mudahan bacaan Yasin ini sampai ke kubur almarhum. Gitu juga pahalanya yang kita niatkan. Adapun kita berkurban tetap atas nama yang hidup. Ini yang terbaik Pak. Jadi kita dapat, almarhum juga dapat pahalanya. Karena memang orang meninggal itu tidak dituntut kurban, tidak ada ibadah yang dituntut lagi. Namun kita masih bisa mengirimkan pahala.
bacaan Quran, sedekah, ataupun amal soleh yang kita niatkan. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat, semoga kita termotivasi, jadi semangat untuk sama-sama beribadah kurban tahun ini. Tadi baru mau 3 sapi, jadi minimal 5 ya Bapak Ibu sekalian. Silakan catatkan nama untuk kita meriahkan kurban di kampung kita, bagikan hak fakir miskin, bahkan kalau fakir miskin dapat lebih banyak tidak masalah, karena sesungguhnya kurban ini menggembirakan orang-orang yang tidak mampu. Begitu. Jazakumullah khairan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.